Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, berjumpa lagi dalam program Suara Marturia hari Sabtu 6 Juni 2026. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang Kau anugerahkan pada kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami merendahkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Maka dari itu bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita membaca dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah seberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, pergilah apa yang ada padamu, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Philadelphia merupakan salah satu jemaat yang menerima pujian daripada Tuhan. Berbeda dengan jemaat lainnya yang mendapatkan teguran, jemaat ini justru mendapatkan penguatan dan penghiburan. Tuhan tidak memuji mereka karena jumlah mereka besar, atau karena mereka kaya, atau karena mereka berpengaruh. Tetapi Tuhan memuji mereka dengan berkata, engkau mempunyai sedikit kekuatan. Mungkin kalimat ini terdengar bagi kita sebagai kelemahan, tetapi Tuhan menilai hal tersebut sebagai bukti bahwa mereka kuat dan Tuhan memberkati mereka. Jadi walaupun mereka hanya sedikit, kekuatan mereka adalah karena mereka tetap setia. Ada banyak yang berpikir bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang hebat, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan justru bekerja melalui mereka yang menyadari keterbatasannya. Philadelphia mungkin kelihatannya tidak kuat, tapi mereka setia. Mereka tidak besar, tapi mereka taat. Tidak berkuasa, tapi mereka tidak menyangkal Tuhan. Lalu Tuhan berkata, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Jadi ketika kita membaca ini, terkadang kita menghubungkannya dengan keberhasilan, promosi dan sebagainya. Memang Tuhan dapat bekerja melalui hal-hal itu. Tetapi dalam konteks kitab Wahyu, pintu yang terbuka
punya makna yang lebih dalam. Pintu itu adalah kesempatan untuk tetap menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang menolaknya. Dengan kata lain, Tuhan tidak pertama-tama membuka pintu kenyamanan, tetapi membuka pintu kesetiaan. Seringkali kita melewatkan dimensi ini, dan ketika kita berdoa, kita biasanya meminta Tuhan bukakan pintu untuk saya. Tetapi Tuhan mungkin bertanya kembali, jika Dia membuka pintu pelayanan, apakah kita mau masuk? Jika Tuhan membuka pintu untuk mengampuni, apakah kita mau melangkah? Jika Tuhan membuka pintu untuk taat, apakah kita siap? Pintu yang Tuhan buka tidak selalu mudah untuk dilewati, tetapi selalu membawa kita lebih dekat kepada kehendak Tuhan. Kemudian ayat 10 Tuhan memberikan janji pemeliharaan. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Jadi di sini Tuhan tidak mengatakan kalau umatnya tidak mengalami kesulitan, tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan menyertai ketika sulit. Kadang kita berharap Tuhan menghilangkan badai, tetapi Tuhan justru memilih untuk berjalan bersama kita melewati badai. Selanjutnya di ayatnya yang ke-11 dikatakan, Aku datang segera. Peganglah apa yang sudah ada padamu. Jadi peganglah iman, peganglah pengharapanmu, peganglah kesetiaanmu, peganglah firman Tuhan yang selama ini menuntun hidup. Dan kadang kemenangan rohani terjadi bukan dengan kita melakukan hal-hal yang besar, tetapi bagaimana kita setia dalam hal-hal sederhana setiap hari. Tetap berdoa, melayani, mengasihi, percaya, bahkan keadaan belum berubah. Itu hal-hal yang dapat kita lakukan. Lalu Tuhan juga menutup bagian ini dengan janji, barang siapa menang, Dia kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Soko guru atau tiang penyangga adalah bagian bangunan yang kokoh dan tetap berdiri. Ini sangat menarik karena kota Philadelphia waktu itu sering mengalami gempa. Banyak bangunan runtuh dan orang hidup dalam ketidakpastian karena kondisi yang demikian. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka bahwa suatu hari mereka akan menjadi tiang yang tidak akan pernah terguncang lagi. Pesannya jelas bahwa dunia mungkin penuh dengan ketidakpastian, situasi bisa berubah, manusia bisa mengecewakan. Tetapi mereka yang tetap setia kepada Kristus punya masa depan yang kokoh di dalam Tuhan. Hari ini mungkin ada pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita. Mungkin ada rencana yang gagal, ada harapan yang tertunda dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah pemegang kunci kerajaan. Dia mengetahui pintu mana yang harus dibuka. Dia mengetahui pintu mana yang harus ditutup. Dan yang terpenting, Dia mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu janganlah hilang pengharapan, tetaplah setia meskipun kekuatan kita sedikit. Sebab Tuhan yang membuka pintu tidak pernah salah menentukan waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih karena Engkau yang membuka dan menutup pintu menurut hikmat dan kasih-Mu yang sempurna. Ajarlah kami tetap setia sekalipun kekuatan kami terbatas. Ketika kami menghadapi pergumulan, mampukan kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu. Jika kami tidak paham jalan-Mu, berilah kami hati yang mau percaya kepada penyertaan-Mu. Bagi setiap kami yang menantikan jawaban, yang sedang menghadapi ketidakpastian, yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan, teguhkanlah iman kami dan tuntun langkah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bekerja, bahkan ketika kami belum mengetahui hasilnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, ingatlah bahwa hari ini kita mungkin memiliki sedikit kekuatan, tetapi kita punya Tuhan yang pegang segala kuasa. Jadi tetaplah setia, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan membuka pintu, tak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Shalom.